Oke, masih di stoikiometri. Sekarang kita akan belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar pertama yang akan kita pelajari adalah hukum kekekalan massa. Itu hukum Lavoisier. Dari namanya saja ini ada kekekalan massa, berarti pasti berhubungan dengan massa, massa zat ya. Kalau dalam ilmu kimia berarti karena kimia itu tadi kita mempelajari perubahan materi, mempelajari reaksi kimia serta energi yang menyertainya, berarti kalau hukum kekekalan massa ini berhubungan dengan massa reaksi dan massa produk ya. Jadi massa reaksi dan massa produk. Sebetulnya di sini berawal dari kepenasaran Lavoisier, kira-kira menurut dia tuh begini pikirnya, kira-kira ya, kalau suatu zat direaksikan, kira-kira dia akan menghasil masanya bagaimana nih, sebelum dengan sesudah, apakah berkurang, bertambah, atau tetap. Nah, dari percobaan Lavoisier, katanya dapat disimpulkan dalam suatu reaksi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sekali lagi, dari mana ini? Ini bisa berasal dari percobaan. Jadi Lavoisier itu melakukan percobaan, misalkan percobaannya adalah dia mencampurkan NaOH dan CH3COOH. Nanti pasti menjadi sebuah produk. Oke. Nah, si NaOH yang dia tambahkan adalah 4 gram, CH3COOH-nya 10 gram. Ternyata massa produknya adalah setelah dia timbang 14 gram. Kemudian, penasaran nih, dia nambahin 8 gram NaOH, dia tambahkan dengan 10 gram CH3COOH, ternyata massa produknya adalah 18 gram. Masih juga dalam rangka penasaran, dia tambahkan 12 gram NaOH dan 10 gram CH3COOH. Massa produk setelah ditimbang tetap 22 gram. Kenapa bisa seperti ini? Kemudian dia simpulkan, sebelum bereaksi massanya adalah 4 ditambah 10, 14 ya. Ternyata setelah bereaksi juga massanya masih 14. Ini sebelum bereaksi massanya 18, setelah bereaksi juga 18. Yang ini sebelum bereaksi 12 tambah 10, 22 gram, setelah bereaksi juga massanya 22 gram. Nah, dari sinilah Lavoisier kemudian menyimpulkan bahwa massa dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Misalkan, kakak punya contoh di sini. Kawat tembaga dibakar dalam pembakar Bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida. Dengan reaksi kimia seperti ini. Jika berat Cu semula adalah 32 gram, jadi di sini berat Cu-nya adalah 32 gram, dan CuO yang terbentuk adalah 40 gram, berapakah berat O2 yang bereaksi? Nah, dari sini, kalau kita menggunakan hukum kekekalan massa, kan massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi ya. Sesudah reaksi itu massanya adalah 40, maka sebelum reaksi juga massanya harus 40 gram. Kalau adik-adik lihat, 32 ditambah berapa kira-kira menjadi 40? Ya, betul, berarti massa oksigennya adalah 8 gram.